Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herawati dari SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim dan teman Saya Amirul Hayat dari SMA 1 Belimbing. saya Meriana dari SMK Negeri 1 Benakan. Adalah satu tim untuk mempraktikkan coaching supervisi akademik modul 2.3. Marilah kita saksikan bersama-sama video praktek dari kami. Selamat menyaksikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meriana dari SMK Negeri 1 Benakat, CGP Angkatan 9, Kabupaten Muara Enim. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Mary. Iya, apa kabar nih? Alhamdulillah Bu Mary baik. Iya, Allah. Sumringah hari ini Iya, ya. Bu Mary, alhamdulillah senang Sehat? sekali. Alhamdulillah sehat. Oh, sehat. Alhamdulillah. Kalau sehat sama. Iya, Saya Bu juga Mary. sehat-sehat walaupun sedang musim hujan gini ya. Iya, Bu Mary. Untuk pilek gitu ya. Iya. Harap maklum ya kalau saya agak batuk-batuk dikit Iya, ya. nggak apa-apa Bu Mary. Iya. Ya Bu Era, hari ini kan kemarin kan Bu Era kan kemarin ngomong sama saya mau supervisi gitu ya. Benar Bu Mary. Kalau nggak salah Senin besok ya. Senin Iya. besok ya. Iya, Bu Mary. Nah, jadi sebelum saya melakukan supervisi ke Bu Hera, Iya. nah, hari ini sengaja saya menemui Bu Hera. Iya. Kita akan berbincang-bincang dulu sebelum Iya, melaksanakan iya, supervisi. iya. Nah, ini namanya Bu Hera tahapan pra observasi atau Iya. pra supervisi Iya, gitu benar. ya. Nah, di dalam pra observasi ini Bu Hera, saya nih harus tahu dulu nih Iya, iya. kira-kira apa nanti yang akan Ibu Hera kembangkan, kompetensi apa yang Iya. akan Ibu kembangkan Iya. gitu. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Iya. Kan kita kan tahu tuh ada 3 tuh ya. Iya. Ada kehadiran penuh, ada Iya. mendengarkan aktif, kemudian ada apa namanya satu lagi tuh Mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Iya. Nah, dari 3 ini kira-kira Iya. bagaimana? Jadi benar Bu Mary, kalau Bu Mary bertanya kompetensi apa yang ingin dikembangkan, tadi ada 3 ya Bu Mary ya. Kompetensi intinya yang pertama adalah present. Nanti saya berharap ada kehadiran penuh, bisa mendengarkan secara aktif, bisa juga mengajukan pertanyaan berbobot, dan tidak lupa juga mendengarkan dengan rasa ya Bu Mary ya. Iya. Nanti saya berusaha untuk present, bisa menerima semua informasi, kemudian nanti ada appreciate-nya juga Bu Mary, bisa mengapresiasi, juga summarize, bisa menyimpulkan, dan bisa bertanya Bu Mary apakah nanti informasi yang saya dengar itu sama dengan yang Koti sampaikan Bu Mary. Iya. Nah itu Bu Mary kompetensinya. Itu ya. Nah, dari ketiga itu ya Bu Hera ya, menurut Ibu data dari dalam permasalahan Ibu itu kompetensi yang mana yang memang harus Ibu tekankan? Iya. Nah, Jadi saya nanti minta tolong Bu Mary spesifik untuk mengamati pada kompetensi present Bu Mary. Jadi saya ingin Bu Mary melihat apakah saya memang sudah hadir secara penuh untuk coach saya Bu Mary, karena menurut saya ini poin yang sangat penting dan utama sekali di dalam bisa mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, juga mendengarkan dengan rasa Bu Mary. Kalau saya sudah hadir secara penuh, sudah tidak beraktivitas, fokus pada coach saya, ya insya Allah yang lain-lain itu bisa tercapai Bu Mary. Gitu ya. Iya. Berarti Bu Hera memang pingin yang diamati, yang benar-benar diamati Iya, itu yang kehadiran penuh ya, present ya. Benar. Oke lah ya. Kenapa sih itu yang menjadi pokok permasalahan Ibu Hera yang mau diamati? Ya, itu tadi Bu Mary, karena menurut saya kalau kita sudah bisa hadir secara penuh Bu Mary, fokus pada kunci kita, mengesampingkan agenda pribadi kita, ya insya Allah Kuci juga akan merasa nyaman ya Bu Mary ya untuk mengeluarkan seluruh potensinya dalam menyelesaikan permasalahannya Bu Mary. Oke, benar Iya, ya, benar ya. Jadi kalau kita sudah konsentrasi penuh, Iya. apapun yang menjadi permasalahan lawan bicara kita Iya, atau Bu kunci Mary. kita, mudah-mudahan kita bisa amati dan kita Iya, bisa benar sekali, Bu sama-sama Mary. misalnya. Iya, Oke, benar ya. Bu Mary. Iya. Kemudian kan kalau sudah dari kita pengamatan yang sudah nanti yang Bu Hera minta tadi ya. Iya. Nah, kira-kira harapan Ibu kedepannya apa kalau sudah Ya, diamati? jelas saya berharap Bu Mary ada pengembangan kompetensi tadi ya Bu Mary ya. Kompetensi saya bisa meningkat nantinya. Jadi
kalau nanti ada kegiatan coaching lagi, ya saya berharap saya bisa lebih baik dari kemampuan yang saya punya sekarang, Bu Mary. Oh, Iya. gitu ya. Nanti kalau sudah diamati poin Iya. yang tadi mau dikembangkan tadi, Hmm. jadi harapan Bu Hera jelas akan memperbaiki ke depannya, Iya, coach ke benar, depannya. benar. Oke, ya benar Iya. Bu Hera. Nah, baiklah Bu Hera, Iya. mungkin untuk praobservasinya Iya. sampai di sini ya, ini dulu, di sini dulu Iya, ya. Bu Mary. Nanti kita ketemu di supervisi Senin nanti ya, Iya, ya Bu Hera iya, ya. iya, Bu Oke Mary. Bu Hera ya, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan nanti semua yang Ibu Hera sampaikan tadi kita akan menemukan titik temunya Iya. dan akan menemukan jalan keluarnya yang lebih Iya. baik gitu Iya, ya. iya. Oke ya. Makasih banyak, Ya, Bu Mary. ya, Iya. terima kasih Bu Hera. Sampai Iya. jumpa Bu Hera. Iya. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hera. Amirul. Iya. Apa kabarnya hari ini Pak Amirul? Alhamdulillah luar Iya. biasa, walaupun hati nggak bahagia. Oh, tidak bahagia ya? Iya. Oh, alhamdulillah, tapi masih sehat, semangat ya Pak Amirul ya? Betul, Iya. walaupun hati agak galau-galau tapi tetap Iya. semangat menjalani Iya, hari-hari alhamdulillah. sebagai pendidik. Pak Amirul, apa nih yang akan kita obrolkan terkait dengan topik apa hari ini? Ya sebenarnya kan topik Iya. hari ini kan masih berkaitan dengan kegiatan KBM di sekolah, Bu ya. Iya. Karena di sekolah itu kan ada K13, ada Iya. kurikulum merdeka. Jadi hari Senin kemarin kan saya tuh kan dapat jatah ngajar yang K13 gitu. Oh, seperti itu. Jadi kan kelas 11 saya ngajar ke kurikulum merdeka, kelas 12 K13. Jadi kan Iya. ada hal-hal yang terkait dengan kegiatan KBM untuk Iya. masalah Jadi siswanya. topik pembicaraan kita hari ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas ya Pak Amirul ya. Betul, Ada kaitannya Bu. dengan siswa juga. Betul. Iya. Proses Nah Pak KBM. Amirul, yang ingin Pak Amirul dapatkan, tujuan dari obrolan kita ini nanti apa nih Pak Amirul? Berharap dari hasil kita ngobrol-ngobrol hari ini kan Ya. mendapatkan solusi terbaik ya Oh, untuk iya. kebaikan dalam KBM untuk anak kelas 12 ini masalahnya. Oh, seperti itu ya. Solusi terbaik yang bagaimana menghadapi anak dalam proses pubertas kan mungkin seperti Iya. itu. Iya. Jadi tujuan obrolan kita nantinya Pak Amirul ingin mendapatkan solusi terhadap permasalahan terutama anak kelas 12 yang menurut Pak Amirul lagi masa-masanya ya pubertas tadi ya Pak Amirul Iya, ya betul, dengan segala betul. permasalahannya Iya, ya betul, Pak betul Amirul. sekali ya. Iya. Nah Pak Amirul, mungkin Pak Amirul boleh bercerita secara detail lah. Nanti saya akan menyimak apa yang Pak Amirul ceritakan. Silakan Pak Amirul. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Hera ya sudah mau mendengarkan curhatan saya. Mungkin karena kalau nggak dikeluarkan kan Iya. mungkin jadi problem tersendiri buat saya kan. Iya. Jadi pas hari Senin kemarin kan kita kan sudah upacara bendera. Kan jam saya itu kan kebagian jam pertama Bu Hera. Iya. Pas waktu masuk ke kelas sudah upacara, saya sudah mempersiapkan dari infokus, laptop dan lain sebagainya untuk kegiatan KBM di kelas. Masuk di kelas 12 IPA 3 itu kan pas udah upacara itu kan saya masuk. Iya. Ketika sudah masuk, saya sudah siap. Tak satu pun anak laki-laki itu dalam kelas. Ya, jadi saya tunggukan 15 menit belum masuk. Sudah saya tunggukan 20 menit juga masuk, belum masuk juga. Saya tunggukan lagi belum masuk juga. Dan terpaksa hari Senin itu kan saya jalani belajar tanpa anak kelas 12. 1 jam pelajaran berakhir baru mereka nongol. Iya. Jadi karena saya tuh sudah terbawa agak mood ngajar saya untuk anak-anak Iya. laki-laki itu sudah hilang, otomatis saya nggak suruh masuk mereka itu Iya. kan mengganggu proses kegiatan yang sudah berjalan 1 jam pelajaran itu. Iya. Jadi ya hari Senin itu ya 50-50 lah, ada marahnya, ada semangatnya, ada Iya. keselnya, karena jujur ya saya ngajar ke tempat saya ngajar itu kan 1 jam lebih kan. Iya. Saya sudah mempersiapkan materi dengan bagus, tapi pas dalam kelas kok anak 7 laki-laki itu kan nggak ada semua, dan itu di antara 7 itu kan ada 2 anak yang mendapatkan tugas untuk menjadi pemateri dalam Oh. presentasi itu. Iya. Jadi ya kesel gitulah Iya. ya, yang namanya kita manusia ini walaupun sabar ya masih ada proses dongkolnya Bu. Iya. Ya gitu. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan ini permasalahannya terjadi di hari Senin selesai Mhm. upacara, anak laki-laki itu semuanya tidak ada di Tidak kelas ada ya Pak satupun. Amirul. Padahal Pak Amirul sudah sangat menyiapkan pembelajaran Menyiapkan hari proses itu yang- dan ada 2 juga anak yang menjadi pemateri untuk Benar, anak laki-laki ini. benar.
Jadi di kelas itu hanya anak perempuan saja Hanya yang anak tersisa perempuan ya Pak saja yang Amirul. tersisa. Tapi Pak Amirul tetap melangsungkan Tetap proses ngajar. pembelajaran tanpa anak laki-laki pada hari Benar itu. Bu, benar. Iya. Nah Pak Amirul, apakah kejadian seperti ini bukan hanya sekali ini terjadi atau baru pertama kali ini terjadi? Jadi gini Bu, kejadian ini kan sudah terulang kedua kali. Oh, iya. Yang pertama kan saya mungkin awal-awal masuk mungkin kita kan sudah belum membuat kontrak kerja belajar Iya. di kelas kan, mungkin Iya. saya juga bisa maklumi kan, Iya. yang namanya anak udah upacara mungkin mau haus mau makan. Iya. Tapi ini yang kedua kalinya kan saya sudah ngomong sebelum kegiatan KBM, kalau saya sudah datang dalam kelas kita sudah siap untuk belajar. Iya. Kalau mau minum, kalau mau apa, ada kegiatan yang sangat penting kan izin dulu gitu kan, kita Iya, sudah iya. tahu. Mm-mm. Dan ini yang membuat saya kan bukan pertama kali ya, sudah Iya. sudah sering lah. Sudah sering. Jadi ini puncaknya, saya sudah, kamu keluar aja, tidak usah masuk Iya. gitu. Oke. Nah, Pak Amirul, menurut Pak Amirul sendiri apa sih kendala atau hambatan anak-anak ini tidak mau mendisiplinkan diri ya? Atau tadi harusnya sudah ada kontraknya atau kesepakatan yang sudah dibuat, mereka itu harusnya kan tahu, ini Pak Amirul udah datang nih, kami harus berada di kelas. Nah, kendala atau hambatan apa nih yang biasanya muncul di diri anak-anak ini? Kalau saya sih, saya pribadi kan melihat itu kan mungkin dari intern anak-anak ya. Iya. Karena mungkin saya melihat itu mereka mungkin satu ya, yang kedua anak yang jadi pemateri itu mungkin mereka tidak ada persiapan secara matang mungkin. Oh, iya. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua karena mereka merasa cuma dua yang jadi pemateri itu kan 5 anak itu kan. Iya. Yang 5 tadi mungkin mengajak mereka, ya sudah kita ke kantin aja, melarikan diri mungkin. Tapi saya lebih jauh dari situ, malahan mungkin ada hal-hal lain. Makanya nanti saya pengen mencari lebih detail apa masalah mereka, apa mereka nggak senang dengan metode saya belajar kan. Kalau saya kan kalau belajar itu kan karena sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 itu kan berpusat kepada Iya, anak. benar. Saya cuma hanya memfasilitasi, saya siapkan Iya. infoku, saya siapkan ketika mereka nggak ada Iya. laptop, saya siapkan juga laptop, sampai Iya. pointer pun saya siapkan, sampai speaker saya siapkan. Dan saya mengidentifikasi kalau untuk anak 2 itu mungkin mereka nggak ada persiapan. Iya. Dan untuk yang 5 tadi ada hal-hal yang lain, mungkin saya pengen cari lain, kenapa? Apa mungkin metode saya, apa mereka nggak senang dengan saya, Iya. apa karena mereka tuh model saya belajar tuh mereka diaktifkan secara keseluruhan, Iya. mungkin nggak senang kan, kita Iya. nggak tahu. Iya. Itu Bu kalau saya Seperti lihat. itu ya. Jadi Pak Amirul sudah mengidentifikasi secara umum ya, Pak Amirul ya, bahwa anak-anak ini mungkin saja karena mereka belum ada persiapan untuk menjadi pemateri pada presentasi hari itu ya. Jadi mereka kabur untuk tidak bertanggung jawab lah ya Benar. atas tugas tadi ya Pak Amirul ya. Iya. Nah Pak Amirul, selama ini kalau berbicara seperti itu, strategi apa yang Pak Amirul terapkan atau kekuatan-kekuatan apa yang selama ini Pak Amirul punya untuk bisa mendisiplinkan anak-anak yang seperti itu tadi Pak Amirul? Kalau saya selama ini ketika sudah menghadapi masalah ini kan ada, Iya. pertama saya akan pendekatan secara personal. Oh, Nanti iya. saya ingin sudah supaya nggak berlarut, kan ini kan kelas 12 Bu ya. Iya, iya. Jadi lebih cenderung saya nanti kan secara personal, nanti saya mau panggil semua anak-anak Iya. 7 itu, bukan hanya anaknya Bu. Iya. Anaknya saya panggil, orang tuanya juga saya panggil, wali kelas saya panggil, dan didamping guru BK. Kenapa? Takutnya nanti bukan hanya karena mereka nggak mau belajar dengan saya, Iya. bukan hanya karena mereka nggak ada persiapan dengan saya, takutnya nanti ada hal lain gitu. lain di luar. Karena kita yang pertama anak kelas 12 itu kan sudah merasa pubertas, Iya. mungkin ada masalah dari keluarganya, mungkin Iya. masalah pergaulannya. Iya. Sudah kita anggap aja kan pelajaran PE itu mungkin nggak penting, Iya. kan kita Iya. nggak tahu. Iya. Dan yang saya takutkan mereka itu keluarnya itu bukan hanya di kantin. Iya. Karena saya tahu betul daerah saya itu kan rawan-rawan narkoba, kan Iya. mungkin takutnya mereka keluar pagar, Iya. bertemu dengan orang lagi transaksi dan lain sebagainya, mereka enggak terlibat, tetapi ketika Iya. ada penggerbakan polisi atau Iya. kan mereka terlibat Mereka secara ikut, langsung, iya. terikutkan, Iya. kan Iya. itu yang saya takutkan. Makanya saya untuk menghadapi masalah itu ya terpaksa ya seluruh yang berkaitan dengan anak tersebut saya panggil, Oh, orang tuanya saya iya. temukan, siswanya saya temukan, wali kelas saya temukan, guru BP sebagai konselor juga saya Iya. temukan. Nanti akan terdapat masalah, dan dari masalah itu kan tadi akan dapat solusi, Iya, mungkin oke. seperti itu. Jadi untuk kedepannya rencana yang ingin Pak Amirul lakukan dalam waktu dekat yaitu memanggil tadi ya, memanggil iya, secara personal, personal. siswa yang terlibat tadi. Pak Amirul ya sudah tuh nanti akan bertanya secara detail lah ya, Detail, ya. mengenai apa saja penyebab mereka tidak hadir di kelas. Nah setelah itu mungkin tahapan berikutnya langsung panggil tadi orang tua atau ke wali kelas dulu Pak Amirul? Kalau saya lebih cenderung gini Bu, supaya lebih Iya. mengalir, supaya mereka nggak dihakimi. Iya.
kita dudukkan bersama. Oh, seperti Wali itu kelas ya. kita panggil, siswa Iya. kita panggil, Iya. orang tuanya kita panggil, guru BK dan Iya. saya. Seperti konferensi kasus lah gitu kan dari Iya. menghadapi masa itu. Jadi mereka tahu. Dan ini juga saya akan manfaatkan momentum itu untuk mengarahkan anak-anak itu sudah tamat nanti mau kemana gitu. Iya, benar. Sekalian mereka mau manggil orang tuanya kan Iya. cita-cita anak ini mau diarahkan kemana. Iya. Jadi kalau masalah saya mengajar tadi sudah tahu, clear ini masalahnya, saya nanti kan akan panggil guru BK-nya juga saya ajak ya. Anak ini mau diajak kemana ketika Iya. mereka Iya. tamat, karena jujur kelas 12 ini kan rawan banget gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. rawan banget. Jadi orang tuanya tahu, guru BK-nya Iya. tahu, siswanya tahu, wali kelas juga tahu. Iya. Saya floor sebagai guru Iya. mata pelajaran kan, jadi nggak Iya, ada beban benar. moral lagi terhadap saya. Jadi rencana yang akan Pak Amirul lakukan dalam waktu dekat mengumpulkan semua pihak ya Pak Amirul ya, baik dari siswa yang terlibat, Pak Amirul sebagai guru mata pelajaran, orang tua juga Pak Amirul ya, Benar. guru BK juga, wali kelas juga Pak Benar. Amirul ya. Kepala sekolah dilibatkan Pak Amirul untuk Nanti sementara? kalau ini kan belum terlalu Belum fatal ya, ya. belum. Nanti kalau sumpamanya lebih jauh lagi nanti kita mungkin Iya. tempat konsultasi lah ketika, Iya, ketika iya, sudah clear masalahnya, ada masalah yang sangat urgent gitu Iya. kan yang dihadapi dari anak tersebut dan saya nanti, baru kita minta saran dari kepala sekolah lah. Iya. Nanti gitu. Nah, Pak Amirul, untuk mengumpulkan tadi pihak-pihak yang berkepentingan di dalam kegiatan atau permasalahan Pak Amirul tadi, apa yang sudah Pak Amirul siapkan sebagai apa ya, penguatan nanti bukti-bukti bahwa nanti ya Pak Amirul bisa apa ya, ngomongnya enak, ada bukti yang jelas bahwa anak ini sudah berulang kali melakukan permasalahan. Nah, ini sudah mempersiapkan apa Pak Amirul untuk pertemuan ini? Iya, kalau saya secara pribadi kan kita guru kan setiap pertemuan kan ada absen dokumentasi, Absen, ya. termasuk hasil nilai harian mereka Oh, kan iya. saya akan flurkan. Iya, iya. Ini loh Pak hasil nilai harian anak-anak kita. Iya. Jadi kan itu bahan bukti mereka. Kalau absen itu kan sudah jelas kita Iya. ada. Dan yang terakhir yang jadi bahan bukti saya itu kan adalah kontrak kerja belajar mereka itu. Iya. Kan mereka kan sudah sepakat Iya. dari awal. Ketika saya sudah masuk kelas, kita sudah siap belajar, tidak ada lagi yang di luar. Iya. Kan mereka tanda tangan, mereka yang Iya. buat kesepakatan. Iya. Ketika Iya. dilanggar, otomatis konsekuensi yang harus Iya. mereka terima. Iya. Itu. Dan yang kedua juga saya tidak ingin formal lah ketika dengan anak harus buat surat panggilan, tapi Iya. saya cuma satu, hari Senin depan kan, Iya. saya ingin orang tua kalian datang, Iya. saya ingin melatih kepercayaan kepada anak dan Iya. kejujuran kepada anak. Ketika orang tuanya tidak datang, berarti anaknya Tidak nggak jujur. disampaikan ya. Ketika anaknya datang, itu sudah nilai plus Iya. untuk anak tersebut, berarti Iya. anaknya jujur dan anaknya baik. Menyampaikan informasi Iya, ya ke orang mungkin tua, itu. Pak Amirul ya. Bagus sekali ya. Jadi Pak Amirul selain memanggil tadi dan mengumpulkan dalam rapat lah nanti Pak Amirul ya, orang-orang yang berkepentingan, Pak Amirul juga sudah mempersiapkan dokumen pendukung. Itu penting sekali Pak Amirul ya, karena nanti itu yang akan menjadi penguatan bagi kita memanggil anak di hadapan orang tua, guru-guru dan BK tadi juga Pak Amirul ya. Nah Pak Amirul, apa yang ingin Pak Amirul dapatkan nanti dari hasil pemanggilan, dari hasil rapat ini nanti, apa sih sebenarnya tujuan yang ingin Pak Amirul dapatkan nanti? Iya. Yang tujuan akhir goal yang mungkin Iya. itu yang pertama itu kan kita memecahkan masalah tadi. Iya. Mungkin ada masalah dari saya atau dengan Iya. siswa. Kalau sudah dapat itu tadi, kita bisa memperbaiki. Kalau dari saya kurang, berarti kan saya bisa memperbaiki. Iya. Ketika dari siswa yang masalahnya dari siswa, berarti kita Iya. bisa membimbing, itu yang pertama. Iya. Yang kedua, saya pengen tuh dari hasil kita jumpa wali kelas dan tadi kan Iya. kita bisa yang lebih akhirnya itu kan mengarahkan anak-anak kita ke jenjang selanjutnya. Iya. Itu yang lebih utama. Ketika mereka sudah 12, anak-anak lagi masih dalam masa pubertas, mereka tuh butuh arahan dan bimbingan yang ekstra dari kita sebagai Iya. guru, sebagai orang tua, sebagai wali kelas dan sebagai guru BK. Ketika ini sudah kerjasama dengan baik, insya Allah mereka akan terarah dengan baik juga. Bagus Gitu. sekali ya. Ya, tujuan akhirnya itu sangat bagus sebenarnya ya Pak Amirul. Nah, ukuran keberhasilannya kalau nanti sudah dipanggil orang tua, anak sudah dikumpulkan, sudah ngobrol bersama, apa yang dianggap Pak Amirul sebagai ukuran keberhasilan bahwa proses ini berjalan dengan baik dan tercapai sesuai dengan harapan Pak Amirul? Dari mana melihatnya Pak Amirul? Yang jelas ada perubahan dari sikap siswa. Seperti itu. Pembelajaran akan Iya. lebih efektif lagi. Iya. Mereka akan kembali dengan kontrak kerja awal kita sebagai keyakinan kelas. Iya. Ketika kita sudah masuk dan mereka akan masuk dalam kelas dan sudah mempersiapkan. Dan yang lebih utama lagi ketika mereka mau keluar, Iya. dalam kondisi apapun mereka harus izin dulu dengan guru yang mengajar. Ini efeknya bukan hanya ke saya aja, seluruh guru mungkin kan. Iya, Ketika iya. sudah mereka dipanggil, harapan saya nanti Iya. kan inilah yang jadi ukurannya. Iya. Karena yang namanya moral itu kan nggak bisa diukur Iya. dengan nilai kan, Iya, benar. tapi dari perubahan perilaku Perubahan secara nyata sikapnya, ya. yang real Jadi itu. akan terlihat perubahan sikap Pak Benar. Amirul ya di dalam
proses pembelajaran dan kegiatan yang diikuti di sekolah itu ya. Benar. Secara umum Pak Amirul. Nah Pak Amirul, kapan waktunya? Kalau saya kan kejadian kan tanggal hari Senin ya, minggu Iya, belakang ya. iya. Mungkin karena ini kan sudah berlangsung, jangan supaya nggak Iya. berlarut-larut, supaya Iya. saya nggak bisa mengeluarkan unek-unek saya, lebih Iya. baik makin cepat makin bagus. Makin Mungkin cepat, hari makin bagus, iya. Rabu kalangan kan mereka, Iya, orang tuanya iya, mereka iya. kan juga untuk nabah dan Iya, sebagainya. Hari benar, Rabu itu benar. mungkin momen yang tepat untuk Iya. menghadirkan wali Hari siswa Rabu tersebut. Pak Amirul ya, Iya. ya dengan waktu yang secepatnya Pak Secepatnya, Amirul ya benar. untuk bisa permasalahan ini diselesaikan. Nah Pak Amirul, siapa saja yang nantinya akan Pak Amirul libatkan untuk mengingatkan ya baik Pak Amirul maupun anak-anak ini supaya apa komitmen yang sudah dibangun ya ini sudah masih bisa berlanjut nanti konsisten dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Amirul dan teman-teman di sekolah juga sebagai guru. Iya, nanti yang dilibatkan jelas ya, Iya. karena kita kemarin kan sudah mengumpulkan wali kelasnya sebagai Iya. yang bertanggung jawab untuk anak tersebut, juga Iya. guru BP, saya pribadi, Iya. dan orang tuanya. Otomatis nanti kalau orang tuanya Iya. sudah datang ke sekolah, Ikut saya mengawasi, sebagai ya. guru mata pelajaran akan minta langsung nomor Iya, HP-nya, karena iya, supaya terjalin lebih erat Iya, lagi iya. kan, saling isi ketika dia anaknya kita juga bisa mengontrol dia di rumah, orang tuanya juga Iya. bisa nanya-nanya apa sih Benar, yang benar. dilakukan. Karena jujur keberhasilan anak itu nggak bisa diserahkan kepada guru, Ya. orang tua pun harus terlibat secara aktif. Berarti harus berkolaborasi antara Benar. guru, wali kelas, guru BK juga Pak Amirul Benar, dan benar, orang benar. tua untuk Orang tua. mengawasi di rumah Untuk Pak mengawasi Amirul di ya. rumah. Kalau kita ya di sekolah Di ya sekolah. Pak Amirul tugasnya. Ya Pak Amirul, nah terakhir sebagai kesimpulan dari obrolan kita Pak Amirul ya, apa sih yang Pak Amirul dapatkan refleksi hari ini dari percakapan kita ini apa Pak Amirul? Yang jelas pertama Bu ya, ketika kita sudah mendapat masalah, ketika nggak Iya. dikeluarkan akan menjadi beban Beban pikiran. ya Pak Amirul. Nah hari ini saya sudah mengeluarkan beban saya Iya. dengan tugas Ibu memberikan masukan kepada saya, Iya. memberikan jalan keluar dari membimbing saya mengeluarkan Iya. jalan keluar. Yang jelas kita agak lebih lega, lebih flow, Iya, lebih Pak Amirul. bebas untuk mengekspresikan yang sudah kita lakukan gitu kan. Iya, iya. Jadi kita nggak ada lagi beban mental dan solusi yang terbaik nanti kita sudah keluarkan. Iya, Ini iya, luar biasa, Pak saya Amirul. juga mengucapkan terima kasih Iya. luar biasa sudah membimbing mengarahkan saya untuk Iya. mengambil memberikan solusi dari masalah Ya, yang saya dari hadapi. ide-ide yang Pak Amirul munculkan sendiri ya sebenarnya. Benar. Pak Amirul, kalau seperti itu yang saya mau tanyakan lagi nih terkait dengan komitmen Pak Amirul ya. Apa sih tindak lanjut dari percakapan kita hari ini? Ada tidak yang ingin Pak Amirul harapkan tindak lanjutnya dari kucing kita hari ini? Tindak lanjutnya gini, kalau saya Iya. lebih cenderung gini, proses ini jangan hanya hari ini aja, Iya. tetap kita kolaborasi, Iya. tetap saling isi. Kenapa? Namanya proses pembelajaran dalam kelas maupun dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari itu kan pasti akan mengalami masalah-masalah yang Iya, benar baru. sekali ya Pak. Mungkin ada Iya. di siswa, mungkin ada di guru, mungkin ada di materi, dan mungkin juga dalam proses KBM yang lainnya. Iya. Dan saya berharap ini tetap terjalin dan tetap ada kolaborasi saling Iya. mengisi. Iya. Mungkin itu aja Bu. Iya, benar sekali Pak Amirul. Nanti konfirmasinya saya tunggu Pak Amirul ya. Benar. Kalau ada perbaikan, perubahan dari siswa Pak Amirul itu juga akan menjadi pengalaman dan pembelajaran saya juga. Nanti bisa saya terapkan juga di sekolah saya strategi Pak Amirul nantinya ya Pak Amirul ya. Siap Bu, siap. Iya, mungkin itu cukup obrolan kita hari ini Pak Amirul. Terima Iya. kasih banyak sudah berbagi pengalaman dan ceritanya Pak Amirul ya. Iya, saya yang terima kasih. Iya, Bu Hera. sama-sama saya ya, Pak saya Amirul juga ya. bisa ngeflurkan, juga bisa Iya. curhat gini kan. Ibu Iya. juga sudah menjadi Iya, iya. pendengar yang baik. Ini kan jarang biasanya Iya, kan iya, yang iya. bisa memberikan masukan, memberikan Iya. arah kan jarang. Kadang-kadang orang-orang yang lain itu kan kadang-kadang cuek gitu ya. Iya. Tapi saya hari ini menemukan sosok yang bisa dibuat curhat dan dibuatkan masukan. Iya. Saya yang terima kasih. Iya, terima sama-sama kasih ya banyak. Pak Amirul, kita sama-sama Sama-sama. belajar hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri Saya dengan juga wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Vera. Waalaikumsalam Bu Mary. Iya, apa kabar lagi nih? Alhamdulillah Bu Mary, baik. Luar Alhamdulillah. biasa. Ya, Saya kalau lihat muka Bu Hera ini ceria terus Alhamdulillah ya Bu Mary ya. Semoga kita selalu sehat ya Bu Mary ya. Iya. Dan amin ya, gitu ya. Amin, amin. Gimana nih? Sudah melakukan kucing? Alhamdulillah sudah selesai Bu Mary. Alhamdulillah, Alhamdulillah iya. Iya, saya juga sudah mengamati Iya, tadi ya. Terima kasih. Luar biasa tuh. Alhamdulillah Bu Mary. Ya, ini ya, Bu Hera setelah proses kucing tadi, Iya. kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Hera dalam melaksanakan kucing tadi? Iya, alhamdulillah perasaan saya sangat senang ya tentunya Bu Mary.
kalau saya juga bertanya tentang refleksi kuci saya juga merasa sangat senang katanya Bu Mary ya, Iya, saya lihat di terbantu situ. untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari kuci saya ya saya pun rasanya lega juga Bu Mary ya, senang sekali Bu Mary. Kelihatan Ya. gitu tadi ya. Iya Bu Mary. Nah, itu waktu kita observasi itu masih ingat Iya. kan bahwa Iya. kompetensi apa yang akan Ibu Masih kembangkan Bu gitu Mary. kan? Iya. Ya. Iya. Nah, di dalam penerapan apa namanya yang kompetensi yang akan Ibu kembangkan yang pas observasi tadi. Iya. Nah, bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri pada saat pelaksanaan? Ya, menilai diri sendiri ya Bu Mary. Kalau kompetensi yang sudah kita bicarakan di pra-observasi itu kan kaitannya dengan present ya Bu Mary, Iya. kehadiran penuh. Kalau saya diminta untuk menilai diri sendiri, rasanya saya sudah menghadirkan diri secara penuh untuk kunci saya Bu Mary. Dengan saya tidak melakukan aktivitas apapun pada saat kunci saya berbicara dengan saya Bu Mary. Saya sudah mengesampingkan semua agenda pribadi saya Bu Mary. Iya. Iya, kelihatan. Iya, Iya. alhamdulillah Bu Mary. Gitu ya. Kalau menurut Ibu kan Ibu sudah menghadirkan secara penuh gitu Iya, ya. Bu Mary. Kenapa sih Ibu bisa menilai diri Ibu begitu? Iya Bu Mary ya, saya bisa menilai saya hadir secara penuh. Tadi poinnya saya sudah yang pertama tadi Bu Mary, saya sudah mengesampingkan agenda pribadi. Pada saat melakukan obrolan, saya tidak melakukan aktivitas apapun Bu Mary, hanya mendengarkan kunci saya berbicara Bu Mary, mendengarkan aktif. Kemudian ya saya menyimak Bu Mary, menyimak, kemudian ya sudah berusaha untuk apa ya, memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kunci untuk ngobrol Bu Mary. Dia yang lebih banyak berbicara, bercerita sedetil mungkin apa yang menjadi permasalahannya Bu Mary. Iya. Oke, Bu Hera, mantap sekali. Iya, Tapi karena ini pasca observasi Iya, ya, Bu Mary. boleh saya menyampaikan Boleh sekali Bu saya? Mary. Iya, silakan Bu Mary. Oke. Tapi ini ya, kalau penyampaian pasca observasi saya ini yang sesuai yang saya amati, Iya, yang tidak sudah saya apa-apa, lihat Bu Mary. tadi ya. Iya. Nah, kemudian terkait dengan pengembangan kompetensi yang sudah Ibu Hera paparkan sebelum kita coaching tadi Iya, ya. iya. Nah, oke. Gini Bu, pada saat tadi coaching saya itu Iya. sudah mengamati Iya Bu Mary. catatannya ya. Iya. Nah, pada saat pelaksanaan itu Ibu Hera memang sudah benar-benar menjalankan alur tirta. Iya. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tadi Ibu sudah menentukan, menanyakan tujuan Iya. ke kunci, Iya. kemudian topiknya apa sudah tahu, Iya. gitu kan. Dan alhamdulillah saya melihat kuncinya juga luar biasa, dia Iya. mencurahkan semua Iya. unek-uneknya gitu Iya. ya. Artinya Bu Hera untuk proses identifikasi dan memunculkan pertanyaan berbobot itu luar biasa, sudah banyak sekali Iya, gitu ya. alhamdulillah, Nah, Bu gitu Mary. ya. Iya. Kemudian di terakhir Ibu Hera menanyakan kepada kunci apa rencana-rencana aksi Iya. yang akan dibuat oleh kunci. Iya. Kemudian komitmen kunci Iya. itu kapan pelaksanaan Iya. kunci yang akan dilaksanakan kunci tersebut itu sudah benar-benar luar biasa sekali Iya. Bu Hera Terima waktu kasih, itu ya. Bu Mary. Dari mulai awal saya amati Iya. sampai akhir Ibu Hera sudah sangat-sangat menerapkan proses tirta itu. Iya. Nah, kemudian terkait dengan kompetensi di pra-observasi kemarin, Iya. bahwa kehadiran penuh yang menjadi pokok bahasan kita di coaching tadi, saya itu sudah melihat jelas bahwa Iya. Ibu sudah memang benar-benar Iya. menghadirkan diri Ibu Iya. khusus spesial kepada kucing, Iya. tanpa ada kegiatan apapun, Iya. tanpa ada gangguan dari apapun, misalnya yang bunyi HP atau Iya. apa, itu nggak ada sama Iya. sekali. Iya. Bahkan mungkin HP ibu taruh di mana juga nggak Iya. tahu gitu Iya. ya, atau dimatiin gitu Iya. ya. Iya. Luar biasa Bu Iya. Hera. Artinya Bu Hera sudah bisa menghadirkan Iya. ya, menghadirkan secara penuh ketika Kuci menyampaikan unek-unek atau permasalahan Iya. Kuci gitu ya. Terima kasih. Nah, tetapi Bu Hera, Iya. di dalam pengamatan itu juga ya kita kan nggak pernah Iya. sempurna lah ya manusia ya. Iya. Tapi saya ingin tuh ya, Iya, bahasa, iya. menurut sangat saya ketepatan alur Bu Hera menyampaikan proses Iya. coaching tadi, kemudian saran-saran Bu Iya. Hera, kemudian mendengarkan apa namanya unek-unek Iya. coaching tadi, ini kalau bisa, Iya. bisa ya. Iya. Kalau bisa Ibu Hera jangan cuma sampai di sini saja Iya, penyampaian itu dia, Iya. cuma sampai pada kunci yang satu ini saja Iya, gitu iya. kan.
mungkin karena Kuci ini tadi teman Bu Hera kan gitu kan, jadi Bu Hera lepas menyampaikan apa-apa, kemudian Kuci juga relaks dengan Bu Hera. Tetapi menurut saya alangkah baiknya proses coaching ini Ibu Hera bisa terapkan ke teman-teman yang lain, karena dalam sekolah itu kan banyak teman kita ya. Ibu Hera kan di itu SMA 1 ya, itu kalau salah gurunya sudah berapa puluh gitu ya. Nah, termasuk ke teman yang lebih tua dari Bu Hera ataupun misalnya lebih muda dari Bu Hera, itu nggak masalah kalau mereka memang ingin meminta bantuan dari Bu Hera. Silakan Bu Hera, menurut saya silakan Bu Hera melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta, dan kemudian apapun yang menjadi kompetensi pengembangan ibu itu tetap ibu jalankan. Itu ya. Bagaimana menurut Bu Hera dengan saran-saran saya tadi? Iya, sangat luar biasa sekali ya saran Bu Mary. Benar sekali Bu Mary, jangan sampai nanti saya hanya melakukan prosedur yang sesuai seperti yang Bu Mary jelaskan tadi, karena Pak Hayat ini adalah salah satu teman baik saya ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi benar sekali kalau Bu Mary mengatakan hal ini harus saya terapkan kepada seluruh guru, baik itu yang lebih tua ataupun yang lebih muda, yang pastinya mereka butuh bantuan dan bimbingan, masukan dari saya, ya saya harus siap membantu ya Bu Mary. Setuju sekali Bu Mary. Iya. Benar gitu ya. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan nanti ya, nanti apa yang saya sarankan tadi menjadi komitmen juga untuk Bu Hera ya, dan nanti akan disepakati juga sama-sama ya. Baguslah Ibu kalau begitu ya. Proses tirta tadi juga jangan lupa semuanya kan. Bila perlu Ibu juga bisa mengajarkan kepada teman-teman bagaimana proses tirta. Jadi nantinya begini Bu, misalnya teman Ibu tadi kan tadinya dia cuma sebagai Kuci ya, tapi kalau bisa diajarkan juga bagaimana dia bisa menjadi seorang coach gitu, termasuk dia ke anak didiknya gitu kan. Nah itu bagus Bu Hera ya. Jadi rencana kedepannya untuk saran-saran yang sudah diberikan tadi bagaimana? Kalau rencana ke depan Bu Mary, teman-teman ini kan biasanya memang sering ngobrol nih dengan saya Bu Mary ya. Berarti nanti kalau dalam obrolan biasa pun mungkin ya lebih enak sih menerapkan alur tirta, karena sebagai pendengar yang baik memang kita harus lebih sedikit berbicara ya Bu Mary ya. Kita harus lebih banyak mendengar, kehadiran penuh. Jadi kita tuh memang menjadi orang yang dibutuhkan saat itu untuk mengeluarkan segala ide dalam menyelesaikan permasalahan. Ini akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari Bu Mary. Alur tirtanya di dalam proses coaching, walaupun coaching ini mungkin kita sering sebutnya dengan obrolan ya Bu Mary ya. Kita akan terapkan dengan teman ataupun rekan guru di sekolah. Itu rencana saya Bu Mary. Nah tadi Bu Mary juga bilang harus mengimbaskan ilmu ya Bu Mary ya. Nah itu pun akan menjadi rencana saya Bu Mary. Nanti saya akan berbagi tentang apa yang saya sudah dapatkan, baik pembelajaran ataupun pengalaman di proses coaching ini Bu Mary. Itu akan saya bagikan dengan rekan-rekan guru juga Bu Mary. Iya. Bagus sekali Bu ya. Jadi tadi itu kesepakatannya Ibu Hera juga pertama tadi akan mengimbaskan juga ya, mengimbaskan bagaimana proses coaching yang baik terhadap teman-teman baik di sekolah ataupun juga di masyarakat juga nggak masalah gitu ya. Kemudian proses coaching tadi juga bisa Ibu Hera laksanakan terhadap siswa-siswa juga ya. Bagus sekali Bu Hera. Jadi tindakan-tindakan atau rencana-rencana yang akan dibuat nantinya semoga dapat dilaksanakan dengan baik ya Bu Hera ya. Nanti ke depannya kalau masih ada kesulitan-kesulitan ya bolehlah ya kita saling berbagi lah ya. Oke Bu Hera, terima kasih atas waktunya. Setelah kita praobservasi, kemudian pas saya tadi melihat coaching Ibu Hera, Bu Hera tadi kan kita sudah sepakat, bukan sepakat sih saran saya tadi sudah Ibu Hera tidak lanjuti, mau merencanakan bahwa nanti pengimbasan kepada teman-teman juga akan Ibu jalankan. Kemudian nanti Bu Hera juga akan membantu teman-teman yang lain, bukan hanya kepada Pak Hayat saja gitu kan. Nah kemudian dari proses-proses kita dari mulai kita kemudian supervisi tadi atau coaching tadi sampai ke pasca, setelah semuanya ini berjalan apa perasaan Ibu?
Perasaan saya tuh sangat senang sekali tentunya Bu Mary ya, karena saya selain bisa menggali potensi saya, mengembangkan ide-ide kreatif saya tadi untuk bisa mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian sudah bisa melakukan coaching dengan tahapan Tirta. Nah, itu menjadi proses pembelajaran yang mungkin tidak akan terlupakan ya bagi saya Bu Mary. Itu juga berkat bantuan dan dukungan teman-teman ya, Bu Mary juga sebagai supervisor dan Kuci juga yang sangat aktif sekali tadi Bu Mary, sehingga saya memang ya lebih mudah untuk memberikan pertanyaan berbobotnya tadi Bu Mary. Nah, itu sangat senang dan luar biasa, pengalaman ini tidak akan terlupakan lah Bu Mary. Iya. Ya, mantap sekali Bu Iya, Hera ya. Bu Mary. Luar biasa. Semoga nanti kedepannya bukan Iya. hanya saat sekarang saja senangnya Iya, ya, iya, kedepannya iya. semua luar biasa Iya, ya. iya. Oke Bu Iya, Hera, Bu terima Mary. kasih Iya. atas waktunya. Sama-sama, Bu Mary. Sampai jumpa lagi nanti Bu Iya, Hera iya, ya. iya. Assalamualaikum Bu Terima kasih. Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah menyaksikan video kami tadi. Semoga video kami dapat memberikan manfaat kepada yang menonton video kami. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.